Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, di dalam ajaran Islam, hari kiamat kerap disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Tentu saja hal ini untuk mengingatkan tujuan akhir umatnya, bukanlah semata apa yang ia diperoleh di bumi, namun apa yang bisa ia bawa di peradilan kelak dan menentukan kemana ia akan berakhir, rasakan kenikmatan surga atau abadi di neraka. Namun, bagaimana memahami bahwa hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari akhir? Berikut penjelasannya. Dalam bahasa Arab, kiamat atau yaumul qiyamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan sebagai penghakiman terakhir. Tidak ada satupun makhluk yang tahu hari terjadinya atau meramalkan kapan kiamat akan terjadi, karena hal tersebut adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sahabat beriman, hadis menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat yang digambarkan sebagai beberapa tanda kecil dan tanda besar, atau yang disebut kiamat sugro dan kiamat kubro. Sahabat beriman, kiamat sugro adalah merupakan kiamat yang menghancurkan sebagian alam. Maka dari itu sering disebut sebagai kiamat kecil. Kejadian-kejadian kiamat kecil ini kerap diabaikan oleh manusia. Selama periode ini pula korupsi dan kekacauan politik dunia akan menguasai bumi. Sahabat beriman, kiamat kubro adalah kemudian muncul Masih Ad-Dajjal atau Dajjal, mirip dengan Antikristus dalam agama Kristen, yang nantinya Nabi Isa Yesus akan muncul, mengalahkan Dajjal dan menetapkan periode damai, membebaskan dunia dari kekejaman. Peristiwa ini akan diikuti dengan masa ketenangan ketika orang hidup sesuai dengan nilai-nilai agama. Sahabat beriman, namun kiamat kubro juga merupakan kehancuran alam semesta yang ditandakan oleh tanda-tanda kiamat, terutama ketika sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil. Hari kiamat ini merupakan hari akhir alam semesta ketika Allah Subhanahu wa taala melenyapkan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Sahabat beriman, meski hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari kiamat, namun menurut hadis Allah Subhanahu wa taala memberi ketahui bahwa kiamat kubro terjadi pada hari Jumat. Sebaik-baik matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim nomor 854. Sahabat beriman, dalam Islam dalil dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalil nakli yang adalah Al-Quran dan hadis Nabi, dan dalil akli adalah pemikiran ulama. Al-Quran dan hadis Nabi disebut dalil nakli karena isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah, serta dari perbuatan Nabi dan sahabatnya. Keduanya bukan berasal dari manusia karena merupakan wahyu Allah. Dalil nakli sudah pasti benar hukumnya, sementara dalil akli merupakan dalil yang diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan dan argumentasi ulama. Argumen yang dihasilkan oleh para pemikir Islam atau disebut sebagai ijtihad ulama. Sahabat beriman, berikut dalil nakli tentang hari kiamat. Yang pertama kali terdapat pada surat Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Sahabat beriman,
Yang dalil kedua adalah Quran Surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai ayat 5. Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sahabat beriman, seperti itulah tentang hari kiamat. Kita tidak bakal tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara_islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.